Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Video analisa ini akan saya buat dua bagian, sehingga lebih banyak saham-saham yang di request yang akan saya analisa. Video bagian kedua akan saya post pada hari Minggu besok. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham WG. Saham WG pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 183. Bisa kita perhatikan di grafik, pada hari Kamis kemarin, WG berada di tepat di garis support di EMA 50. Dan hari Jumatnya sempat turun di bawah garis EMA 50. Tapi menjelang penutupan, WG berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 ini, yang juga merupakan support saat ini. Dan garis EMA CD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan Bandar dan asing pada kenaikan hampir 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat, Bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada kenaikan Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing jika kita perhatikan, selama 1 minggu terakhir ini asing sudah mulai masuk melakukan akumulasi pada saham WG. Dari data yang kita dapat, saya melihat WG masih berpeluang untuk naik minggu depan. Jadi masih berpeluang untuk rebound dari daerah support ini dan naik menuju resisten di harga 200. Di sekitar daerah sini. Dan bisa kita lihat resisten di angka 200 ini merupakan resisten yang kuat. Karena telah beberapa kali WG sempat berusaha naik di atas angka 200 dan mulai turun kembali. Jadi untuk teman-teman yang kemarin berhasil membeli saham WG atau yang hari Senin depan apabila naik teman-teman entry, sudah boleh take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 200. Dan apabila harga 200 ini minggu depan berhasil ditembus oleh WG, maka WG akan naik untuk mencoba menembus resisten kuatnya di EMA 150 di sekitar harga 224. Jadi saat ini WG layak untuk kita amati, tetapi harus disiplin karena Bandar tidak melakukan akumulasi dan akumulasi asing juga tidak terlalu besar. Tapi peluang untuk naik masih ada. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Pewon. Saham Pewon pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 4% lebih ke harga 454. Dan bisa kita lihat di grafik, minggu lalu Pewon sempat berusaha break dari resisten EMA 150 dan gagal. Setelah gagal break, Pewon turun mendekati harga 410 dan setelah itu mulai rebound lagi dan hari Jumat kemarin sempat naik menyentuh resisten di EMA 150 di sekitar harga 470. Garis EMA CD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Jadi di grafik juga bisa kita lihat saat ini Pewon masih bergerak di antara resisten di EMA 150 dan support di EMA 50. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan Bandar dan asing pada kenaikan hampir 5% kemarin. Coba kita ganti ke Pewon. Dari data broker summary ini bisa kita lihat Bandar melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar pada kenaikan hampir 5% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing sudah mulai melakukan sedikit distribusi. Jadi selama seminggu terakhir ini asing terus melakukan akumulasi. Hari Jumat kemarin asing sudah mulai melakukan distribusi. Tapi distribusi yang dilakukan masih kecil apabila kita bandingkan dengan akumulasi yang telah dilakukan. Tapi ingat asing sudah mulai keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya Pewon masih berpeluang untuk naik menembus resisten di EMA 150 ini dan naik menuju resisten berikutnya di harga 500 di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang
kemarin berhasil membeli saham Pewon, apabila mau take profit, boleh take profit apabila terlihat Pewon masih gagal break dari harga 500. Sedangkan untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham Pewon di sekitar garis EMA 50, apabila ingin investasi atau hold untuk jangka menengah atau jangka panjang, selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini, saham Pewon masih sangat layak untuk kita hold. Karena peluang untuk break dari harga 500 dan naik menuju harga 550 masih sangat besar. Tapi ini tidak mungkin terjadi dalam 1 minggu ke depan. Tapi untuk teman-teman yang mau investasi jangka menengah atau jangka panjang, peluang untuk naik ke harga 550 masih ada. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50, hold saja, karena memang saham Pewon juga masih bagus untuk masuk saham untuk investasi. Berikutnya saya akan menganalisa saham Cepin. Saham Cepin pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 3% lebih ke harga 5.800. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Cepin masih bertahan di atas garis EMA 150, yang saat ini telah menjadi support dari saham Cepin di sekitar harga 5.500. Jadi bisa kita lihat Cepin beberapa kali dalam 1 minggu kemarin sempat turun di bawah garis EMA 150 dan selalu berhasil rebound. Garis EMA CD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 4% ini. Dari data broker summary ini bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan hampir 4% ini. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat 3 hari terakhir ini asing sudah mulai distribusi pada saham Cepin. Dari data yang kita dapat, sebenarnya Cepin masih berpeluang untuk bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Dengan support berada di garis EMA 150 di sekitar harga 5.500. Dan untuk resistennya saat ini berada di sekitar harga 6.100. Jadi Cepin dalam 1 minggu ini masih ada peluang untuk naik menyentuh resisten ini. Tapi peluang untuk break dari resisten di harga 6.100 masih kecil selama bandar dan asing masih belum masuk melakukan akumulasi. Tapi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Cepin di harga bawah, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, di garis EMA ini, saham Cepin masih sangat layak untuk di hold. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham PTBA. Saham PTBA pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 4% lebih ke harga 2.390. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham PTBA masih bertahan di atas garis EMA 150. Yang kemarin sempat membuat PTBA turun di bawah garis EMA 150, tapi menjelang penutupan naik kembali di atas garis EMA 150 ini. Dan garis EMA CD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Dan saat ini memang ada sentimen positif pada saham PTBA karena pembagian dividen saham PTBA ini lumayan tinggi, yang sebelumnya di bawah 70% tiba-tiba dinaikkan ke angka 90% sehingga menjadi satu lembar 316 dan dividen yieldnya sekitar 13%. Ini yang membuat banyak investor dan trader berminat untuk membeli saham PTBA. Apalagi setelah keluar berita itu, di forum-forum banyak yang merekomendasikan untuk membeli saham ini. Jadi ini membuat peluang saham PTBA untuk naik masih besar menjelang saham date di sekitar tanggal 18. Tapi kita lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari Jumat kemarin. Bisa kita lihat di data, bandar malah melakukan distribusi pada kenaikan hari Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing juga terlihat asing juga masih terus melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat sudah terlihat jelas bandar dan asing memanfaatkan berita positif ini untuk menjual di harga atas. Karena mereka tahu banyak peminat pada saham ini, jadi mereka bisa melakukan jualan di harga atas. Karena walaupun jual di harga atas pasti ada yang mau beli. Jadi dari data yang kita lihat, PTBA masih berpeluang untuk naik menuju resisten di harga 2.500 di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang ingin trading jangka pendek bisa amati saham PTBA ini. Jadi kita bisa manfaatkan untuk one day trading atau trading jangka pendek sampai mendekati atau pada saat saham date-nya di tanggal 18. Apabila dalam 1 minggu ini PTBA
berhasil break di harga 2.500, maka PTBA berpeluang untuk naik menuju target berikutnya di harga 2.800. Tapi teman-teman mesti ingat, apabila teman-teman telah berhasil membeli saham PTBA ini atau berminat untuk beli, harus sangat disiplin karena bandar dan asing terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi apabila hari Senin depan PTBA masih melanjutkan kenaikan, tetapi teman-teman lihat secara bandarmologi bandara dan asing masih terus distribusi, teman-teman harus hati-hati. Karena ada peluang tiba-tiba menjelang charm date atau pada X date-nya itu terkena dividend trap. Karena sampai saat ini jika kita lihat bandar dan asing tidak memegang saham ini, malah terus melakukan jualan. Tapi untuk yang memang pingin dividen atau memang mau investasi pada saham PTBA, silakan beli karena secara fundamental saat ini PTBA juga sangat bagus. Apalagi saat ini baru terganti Erick Thohir baru mengganti direksinya, sehingga prospek ke depan mungkin akan lebih bagus. Tapi untuk sebagai trader ya kita manfaatkan trading jangka pendek ini karena peluang naik masih ada. Tapi ingat harus disiplin pada saham ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.